Selamat pagi. Nah, nih komen ini. Komen dari Pak siapa itu? Aduh. Bung Tomo. Komen dari Bung Tomo. Berarti buah-buahan dan sayur dikurangi atau ditinggal Pak Jes? Wah, ini pertanyaan keren ini. Pertanyaan jos banget. Ini saya makan pisang. Saya ada pisang. Pisang kepok. Pisang kepok kaliumnya gede banget. Bagus kaliumnya. Jess, lagi ada promo ya, kamu jangan lupa check out ya. Ya, terbatas banget. Selama Ramadan ini terbatas banget, tidak selama Ramadan. Tapi selama persediaan masih ada. Beli satu Makcin, beli satu Yusu, dapat muk dan diskon 10%. Linknya ada di sini, kamu klik. Ya, kamu klik profil saya, maka akan muncul profil besar. Nah, di sini ada keranjang belanja. Nah, kamu bisa klik keranjang belanja, beli di situ. Sehingga kamu tidak salah beli, ya, kamu tidak salah beli. Terus kemudian kalau kamu masih bingung, di sini ada nomor teleponnya Mbak Vira. Kamu WA ke beliau. Nanti kamu dikasih link supaya kamu bisa mendapatkan yang original, yang pasti menjadi berkah buat tubuh. Ya, itu yang paling penting sekali. Nah, bisa enggak Pak beli sama Vira? Nah, saya belum izinkan Vira jual karena harganya bingung nanti. Harus pakai link supaya kamu bisa langsung transaksi dengan TikTok Shop. Karena TikTok Shop ada diskon-diskon tertentu, kamu bisa langsung ke sana. Kalau sama Vira, kamu tidak ada diskon. Ya, kamu tidak ada diskon dan tidak ada beginiannya. Karena saya tidak stok ini ke Vira. Vira harga normal. Ya, langsung masuk ke linknya atau masuk ke link yang nanti kamu tanya sama Mbak Vira, dikasih link ada beberapa. Ya, linknya bisa dipakai. Nih, kembali lagi. Berarti buah-buahan dan sayur dikurangi atau ditinggal Pak Jes? Ya, bukan seperti itu juga. Kalau ada dimakan, kalau enggak ada enggak perlu nyari. Kalau saya menyarankan seperti itu. Gini loh, tubuhmu ini Jes, tubuh kita ini kan membutuhkan yang namanya dua hal. Dua hal itu adalah backup utama, supply utama untuk membuat tubuhmu itu fit, untuk membuat kamu hidup. Apa itu? Dua hal itu, makronutrisi dan mikronutrisi. Dua hal ini. Ya, selebihnya bernafas, mandi, olahraga, itu harus ada dalam dirimu. Tapi dua hal ini sangat penting sekali, yaitu apa? Makronutrisi, mikronutrisi. Apa itu makronutrisi? Makronutrisi adalah 3. Yang pertama adalah protein. Yang kedua adalah lemak. Lemak ini bukan lemak di dalam tubuhmu. Lemak ini adalah lemak hewan. Gajih. Lemak hewan. Karena ini makanan sel, makanan otak, itu lemak. Dan yang ketiga adalah karbohidrat. Dari ketiga hal ini, makronutrisi yang sering kali kamu asupkan hampir mencapai 90% adalah karbo atau yang disebut sebagai gula. Nasi itu gula, jajanan itu gula, makanan minuman berenergi itu gula. Gula sendiri adalah gula juga. Gorengan, semua yang digoreng itu adalah gula. Dan semua yang digoreng itu gulanya 700 sampai 850 kali gulanya. Tepung itu gula, kue-kuean itu gula, roti-rotian itu gula, cemilan itu gula, cepuluh itu gula, ceblas itu gula. Dan 80 sampai 90% yang kamu asupkan ke tubuhmu, proteinnya hampir tidak, lemaknya hampir tidak, gulanya yang kamu asupkan. Nah, inilah yang merusak kesehatan kamu karena tidak ada gudang penimbun di tubuhmu, sementara kamu mager, sementara kamu males, sementara kerjaanmu mainan chat, sehingga tidak terpakai kalorinya, energinya tidak terpakai oleh aktivitas tubuhmu. Dan itu yang membuat disimpan 5, 10, 15 tahun kemudian. Itulah yang disebut bom waktu di tubuhmu. Ditambah lagi
mikronutrisinya kamu tidak perhatikan. Apa itu mikronutrisi? 2. Yang pertama adalah mineral, yang kedua adalah vitamin. Tubuhmu butuh vitamin, tubuhmu butuh mineral. Nah, 2 hal ini kalau tidak ada dalam tubuhmu, loyo kamu, lemes kamu, tidak kuat apa-apa. Makanya seringkali terjemahannya lapar, kamu ujung-ujungnya kena yang namanya leaky gut atau busung lapar atau malnutrisi karena yang kamu asupkan tidak sesuai dengan kebutuhan tubuhmu. Itulah awal mula yang disebut sebagai degeneratif, di mana sel tubuhmu gagal meregenerasi dirinya. Ujung setelah itu akan terjadi komplikasi karena dikit-dikit obat, dikit-dikit obat, dikit-dikit obat, dikit-dikit obat, obat dikit-dikit, obat dikit-dikit, obat dikit-dikit, dikit-dikit kok obat kok dikit-dikit. Itu yang terjadi dalam tubuhmu. Terus-terusin kamu, maka terbentuklah yang namanya komplikasi. Karena apa? Karena kamu terfarmasi. Nah, ujungnya dari semuanya itu kamu kena metabolic syndrome. Larinya ke diabetes, gagal ginjal, jantung, cuci darah, pankreas, liver, fatty liver, apalagi semuanya kena. Yang dikambing hitamkan kolesterol, yang dikambing hitamkan pengentalan darah. Padahal tidak ada hubungan. Tubuhmu itu butuh kolesterol. Ya, tubuhmu itu butuh kolesterol. Kalau kamu betul mengasupkan makanannya ke tubuhmu, kolesterolmu itu kolesterol yang sangat baik untuk membackup kamu sehat. Masalahnya yang kamu asupkan tadi dari 2 poin mikro dan makronutrisi, ya, kamu kekurangan mikronutrisi dan kamu kelebihan karbo dari 3 makronutrisi ini, protein, lemak, dan karbohidrat. Karena ini dikambing hitamkan, lemak dikambing hitamkan. Jangan makan lemak entar endut, jangan makan lemak entar jantung, jangan makan lemak entar diabetes, jangan makan daging entar diabetes, jangan makan daging entar jantung, jangan makan daging nanti kamu kanker. Itu yang dikambing hitamkan kan seperti itu. Ya mau gimana lagi kalau sudah begitu? Salah siapa? Gitu. Nah, sayur gunanya buat apa? Sayur itu serat. Serat itu di dalam tubuh susah dicerna, sulit dicerna. Makanya jadi TAI. Dibutuhkan tidak sama tubuh? Butuh. Serat dibutuhkan oleh tubuh. Ya, terutama empedu. Empedu butuh serat, tapi dia tidak bisa bekerja dengan baik tanpa ada lemak. Nih, lemak. Empedu bekerja dengan baik ketika serat dan lemak membantu cairan empedu untuk mengelola gula darah. Sehingga kamu sehat. Kalau tidak, kamu hanya penuh dengan serat, kamu hanya penuh dengan karbohidrat, kamu hanya penuh dengan gula, maka terjadilah yang namanya pengkristalan cairan empedu dan menjadi batu empedu. Makanya banyak orang empedunya diambil. Kemarin ada orang yang mengeluh empedunya udah tidak ada. Ya, enggak bisa dipungkiri, saya mau join dia juga nanti saya dibilang kok jahat banget gitu. Padahal yang jahat bukan saya, yang jahat mulutmu. Demikian juga dengan ginjal. Seringkali yang dikambing hitamkan adalah daging merah, telur. Padahal telur sama daging merah tidak membuat ginjal bermasalah. Yang membuat ginjal bermasalah adalah kelebihan gula yang kamu makan. Dari mana gula itu? Gula yang tidak terpakai. Nasi, tepung, gula, gorengan. Itu yang terjadi. Ya, semua yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, semua itu terjadi kamu yang memilih. Karena mulutmu, bukan mulutku loh. Mulutku udah tertata rapi. Mulutku udah dijaga banget. Kayak hari ini aja saya makan hanya 1 kali. Tadi makan daging 150 mg. 150 gram daging saya full. Daging bakar alias steak. Daging bakar alias steak. Itu kenapa kok aman? Ya karena daging itu sudah ada karbonnya. Bumbunya, kita tadi makan daging apa ya bumbunya ya? Barbecue. Bukan, mushroom. Mushroom itu udah ada karbonnya, Jess. Daging yang dibakar itu sudah ada karbonnya juga. Makanya tidak perlu dimakan pakai nasi. Dan tidak perlu dimakan tambahan-tambahan yang lainnya lagi. Gitu loh.
Nah, ini hal-hal kayak begini nih kamu harus tahu persis sehingga